Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, dan dengan ucapan itu aku akan membelamu pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Setelah Rasulullah mengucapkan itu, ternyata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Jadi main tarik-tarikan tuh. Rasulullah suruh ngucapin la ilaha illallah, tapi kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Talib, kamu mau ninggalin ajaran bapak moyang kita Abu Talib? Kamu benci dengan ajaran bapak moyang kita Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun ulangi lagi ucapannya kepada pamannya Abu Talib. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bisa membelamu pada hari kiamat nanti. Fa'ada. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pun ngulangin lagi kalimatnya. Apakah engkau akan meninggalkan agama bapak moyangmu Abdul Muttalib? Jadi main tarik-tarikan tuh. Akhirnya kata Musayyib, fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Ternyata perkataan terakhir yang diucapkan Abu Talib, dia tetap dengan agama bapak moyangnya yaitu Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dia pun nolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Kalau begitu wahai pamanku, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah selama aku belum dilarang oleh Allah Ta'ala. Setelah Rasulullah mengucapin ini, aku akan mohonkan ampun engkau wahai pamanku sebelum aku dilarang. Setelah itu, fa'anzalallahu hadhil ayat. Allah turunkan dua ayat. Apa itu? Yang pertama surah At-Taubah ayat 113. Allah turunkan ayat ini dulu. Ketika Rasulullah mengucapkan, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang oleh Allah. Maka Allah langsung turunkan surah At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Kata Allah, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik, mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabat kalian, orang-orang dekat kalian, keluarga kalian, tetap kata Allah gak layak.
seorang nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan kafir musyrik. Ini ayat yang turun setelah ucapan Rasulullah tadi kepada pamannya, aku akan mohonkan ampun untukmu kepada Allah selama aku belum dilarang. Langsung turun larangan untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik. Setelah itu Rasulullah sedih. Pamannya mati dalam keadaan kafir. Setelah itu Allah pun menurunkan surah Al-Qasas ayat 56. Ini ayat yang kita bahas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Apa tadi makna cinta di sini? Cinta agar orang itu dapat hidayah taufik. Tetapi sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lihat ummahat, satu kasus, satu sebab bisa menjadikan turun dua ayat. Ini kasusnya satu apa ada dua? Satu kan? Kisah tentang Rasulullah jenguk pamannya Abu Thalib yang dalam keadaan sakit parah dan menjelang wafat. Kan kisahnya satu nih. Sebabnya satu. Tapi ternyata Allah turunkan berapa ayat? Dua ayat. Di dalam surah yang berbeda. Yang satu surah At-Taubah ayat 113. Yang satu surah Al-Qasas ayat 56. Terkadang seperti ini ummahat. Sebabnya satu, tapi Allah bisa turunkan dua ayat sekaligus. Ketika kita bahas tentang bab sebelumnya, masih ingat nggak ummahat tentang batilnya kesyirikan itu? Kan kita juga bawakan sebab turunnya ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya. Bukan urusanmu wahai Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka atau memastikan keberuntungan dan kerugian untuk mereka. Masih ingat nggak tentang sebab turunnya ayat ini ummahat? Kan ada dua sebabnya kan? Yang pertama, ketika Rasulullah dalam perang Uhud, wajahnya dilukai oleh orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah berkata apa? Berkata apa ummahat? Kaifa yuflihu qaumun alladzina sajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung kalau mereka melukai wajah nabinya. Kemudian turun ayat ini kan, laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Riwayat yang satu kan sama-sama dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah baca doa kunut nazilah. Rasulullah melaknat beberapa orang kafir. Allahumma la'an fulanan. Allahumma la'an fulanan. Ya Allah laknatlah fulan. Ya Allah laknatlah fulan. Dan Allah turunkan laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Kalau di bab sebelumnya dua kasus yang berbeda tapi turun satu ayat. Dua kasus beda kan? Yang satu ketika Rasulullah dilukai dalam perang Uhud, yang satu ketika Rasulullah dalam kunut nazilah. Tapi turun satu ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Adapun dalam bab yang kita bahas, sebabnya satu, tapi turunnya berapa ayat ummahat? Dua ayat. Surah At-Taubah ayat 113 dan surah Al-Qasas ayat 56. Nah ini terkadang
Allah jadikan sebabnya satu, tapi Allah jadikan sebab turunnya itu menjadi sebab turun untuk dua ayat sekaligus. Ya, paham nggak Umahat? Paham nggak? Baik. Ya. Kemudian kita ambil faidah dari ayat yang telah kita bahas ini. Di antara faidahnya Umahat, setelah kita bahas tadi Rasulullah makhluk yang paling mulia saja tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya, yang padahal pamannya ini keluarga dekatnya, kerabatnya, orang yang nolong dakwahnya Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah taufik kepadanya. Tadi sudah kita jelaskan. Ini menunjukkan Rasulullah tidak layak untuk kita sembah, kita ibadahi. Faidah yang lain juga, ayat ini menunjukkan ummahat ada 3 sebab seseorang terhalang dari hidayah Allah. Nah ini penting ummahat. Kalau kita baca tadi hadis sebab turunnya ayat ini, itu kan dengan jelas ada 3 sebab kenapa orang itu terhalangi dari hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Apa saja itu yang jadi sebab penghalang hidayah taufik? Yang pertama, sebab orang itu bisa terhalangi dapat hidayah taufik, dia berteman dengan teman yang buruk. Dia jadikan teman akrabnya orang yang buruk dalam akidahnya. Ini bisa menjadikan orang itu apa? Terhalang dapat hidayah taufik. Abu Thalib tadi bertemannya dengan siapa Ummahat? Siapa tadi yang jenguk? Hah? Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Walaupun akhirnya Abdullah bin Abi Umayyah ini ya dia masuk Islam akhirnya Ummahat. Abdullah bin Abi Umayyah ini akan dia masuk Islam. Yang mati dalam keadaan kafir hanya Abu Jahal saja. Tapi tetap ini dijadikan dalil oleh para ulama, Abu Thalib teman-temannya itu orang yang buruk. Abu Jahal yang begitu menentang dakwahnya Rasulullah. Makanya kita tidak boleh menjadikan teman akrab kita orang yang buruk akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ummahat. Karena teman itu akan mempengaruhi agama seseorang. Lihat Abu Thalib sampai di akhir hayatnya berteman dengan orang yang buruk. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Makanya Allah abadikan itu dalam surah Al-Furqan ayat 28 dan 29. Penyesalan penghuni neraka jahanam gara-gara mereka salah milih teman. Penyesalan penghuni neraka gara-gara mereka salah apa Ummahat? Salah milih teman. Nyesel dia. Nyeselnya sudah nanti di neraka jahanam sudah. Baru dia nyesel. Milih teman asal-asalan. Ya, milih teman akrab yang cuma mendatangkan keuntungan duniawi. Ya, padahal merusak agamanya. Nyesel nih, Allah abadikan dalam surah Al-Furqan ayat 28-29. Kata Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Kata Allah tentang penghuni neraka jahanam yang nyesel setelah dia dilempar ke neraka, wahai, aduhai, celakalah aku.
seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu memang pengkhianat bagi manusia. Lihat umat, sebab orang terhalang dapat hidayah taufik karena dia punya teman dan sahabat yang buruk. Terutama buruk dalam apa? Dalam akidahnya. Akidahnya menyimpang, musyrik, kafir. Ini sebab pertama orang terhalangi dari hidayah taufik. Sebab yang kedua, yang menjadikan seseorang itu terhalangi mendapat hidayah taufik dari Allah, kalau dalam kisah hadis ini diceritakan bahwasannya orang yang terhalang dari dapat hidayah taufik karena dia mengagungkan budaya nenek moyangnya yang bertentangan dengan syariat. Apa sebabnya umahat? Yang kedua, mengagungkan budaya nenek moyangnya yang bertentangan dengan apa? Syariat Islam. Banyak kan juga sebagian kaum muslimin kayak gini. Terlalu mengagungkan budaya bapak nenek moyang. Ini kan sudah tradisi turun-menurun. Gak boleh ditinggalkan. Subhanallah. Padahal itu bertentangan dengan syariat. Di dalamnya ada kesyirikan. Makanya Allah tegur orang-orang yang kayak gitu dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Surah Al-Baqarah ayat 170. Kata Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka tuh, orang-orang musyrik kafir jahiliyah, agar mereka mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika diajak, ayo ikuti apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini. Mereka malah bilang, enggak, kami hanya mengikuti apa yang diwariskan nenek moyang kami. Orang musyrik jahiliyah, kalau diajak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang Allah perintahkan, mereka jawabnya apa? Enggak, saya mah akan terus ngikut tradisi bapak moyang, nenek moyang saya. Walaupun bertentangan dengan syariat. Itu sama keturunannya orang musyrik jahiliyah dulu juga. Ya, yang mereka jawabannya kayak gitu. Ya, orang musyrik jahiliyah tuh jawabnya kayak gitu. Kalau diajak suruh ikut Al-Qur'an, mereka jawab, enggak, saya akan tetap dengan tradisi nenek moyang saya walaupun bertentangan dengan Al-Qur'an. Makanya Allah tegur, Allah sindir mereka. Di akhir ayat surah Al-Baqarah 170 ini kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti tradisi agama bapak moyang, nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka gak memahami agama. Padahal bapak moyang mereka nggak paham tentang agama ini. Dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Lihat umat. Ya, orang kalau sudah mengagungkan tradisi nenek moyangnya berlebihan, akhirnya apa? Sulit dia dapat hidayah tahu. Karena yang selalu dia pegang apa? Ini kan sudah tradisi turun-menurun. Kita malah dianggap kalian bawa agama apa ini yang baru? Kalian bawa syariat apa ini? Padahal mereka nggak tahu bapak moyang nenek moyang kita dulunya penganut animisme, dinamisme, yang mereka masih tercampur ibadahnya dengan apa? Kesyirikan.
Hanya Allah tegur, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap ikut agama nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak faham tentang agama ini dan tidak mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, ini jawabannya orang musyrik nih. Kalau diajak ikut Al-Quran dari Allah abadikan juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan mereka pun diutus kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut. Dan kalau diajak untuk kembali kepada Al-Quran, mereka akan mengatakan apa? Kami dapati bapak-bapak kami sudah menganut agama kayak gini. Ajarannya kayak gini bapak moyang kami. Maka ini yang kami ikuti. Ini salah satu penghalang apa? Dapat hidayah taufik dari Allah, mengagungkan budaya nenek moyang yang itu bertentangan dengan syariat. Kalau budaya nenek moyang kita tidak bertentangan dengan syariat Islam, nggak masalah. Ya, itu terus kita rawat, kita pelihara. Tapi kalau ternyata agama nenek moyang tersebut bertentangan ajarannya dengan syariat Islam, maka nggak boleh kita lestarikan, tapi harus kita tinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga dari yang mana Ummahat? Yang ketiga dari yang mana? Sebab orang terhalangi dapat hidayah taufik. Yang ketiga, nah ini hati-hati Umar. Karena biasanya sebagian mereka yang hijrah juga seperti ini. Akhirnya terhalangi dapat hidayah taufik kembali. Apa itu? Yang ketiga sebabnya mereka takut celaan manusia. Takut celaan manusia itu bisa sebab menjadi penghalang orang dapat hidayah taufik dari Allah. Ya, makanya di antara orang yang Allah puji dan Allah cintai, di antara kelompok orang yang Allah mencintainya dalam surah Al-Maidah ayat 54, itu kan di antara sifatnya orang yang Allah cintai dia adalah wala yakhafuna laumata laim. Orang yang dicintai oleh Allah diantaranya mereka yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Nah ini orang-orang yang baru hijrah ini biasanya nggak mau dicela, takut sama celaan orang, akhirnya balik lagi ke masa lalunya. Ini akhirnya menghalangi apa? Orang dapat hidayah taufik. Ya, kalau dia nggak kuat dengan celaan-celaan, dia akan kembali lagi dengan masa lalunya yang gelap. Maka sama tuh. Kenapa Abu Thalib dia nggak mau ngucapin la ilaha illallah? Di antara sebabnya Abu Thalib takut dicela tadi dengan sahabatnya kan, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apakah kamu tinggalin tuh agama bapak moyangmu? Kan takut dicela. Maka di sini di antara sebab penghalang orang dapat hidayah taufik karena dia takut celaan-celaan manusia. Maka jangan sampai umat ya, kalau kita memang sudah berpegang teguh dengan manhaj dan akidah yang lurus ini, nggak perlu takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, baru dicela dasar kalian penganut Wahaboy. Ya,
Nggak usah, nggak usah dihiraukan umat. Orang mau celah apa kayak kita, Wahabi kah, ya? Orang mau celah kita, ya? Orang bawa agama baru kah, syariat baru kah, biarkan saja, ya. Yang penting kita istiqomah dengan akidah dan manhaj yang lurus, ya. Yang penting kita nggak pernah zolim sama mereka, ya. Kita nggak pernah, ya, mencaci maki mereka. Kita nggak pernah merendahkan mereka, ya. Cukup kita berpegang dengan manhaj dan akidah yang lurus ini dan nggak takut dengan celaan-celaan dari manusia. Ini tiga sebabnya orang terhalangi dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Ini tiganya ya. Yang pertama tadi memahat memiliki teman yang buruk. Tinggalkan sudah teman yang buruk. Yang kedua, mengagungkan budaya nenek moyang. Yang ketiga, takut celaan manusia. Bahkan Abu Thalib pernah menyampaikan syair umat. Yang syair tersebut membuktikan bahwasannya beliau itu nggak mau masuk Islam karena takut celaan dari teman-temannya. Ini dicatat oleh para ulama sastra Arab dalam syair-syair jahiliyah. Bunyi syairnya begini nih umat. Ini yang ngucapin Abu Thalib. Kata Abu Thalib, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan." Sungguh aku telah mengetahui sesungguhnya agama Muhammad itu sebaik-baik agama yang dimiliki oleh manusia. Tuh, Abu Thalib mengakui itu. Sesungguhnya agama Muhammad sebaik-baik agama yang dimiliki, yang dianut oleh manusia. Kemudian beliau ngaku sendiri tuh. Laulal mulamatu au hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Kata Abu Thalib, kalau seandainya aku tidak takut dengan celaan dan cacian orang-orang, maka kalian akan mendapati aku memeluk agama Islam ini. Lihat bagaimana Abu Thalib mengakui bahwa dia nggak mau masuk Islam karena takut dicela ninggalin agama bapak dan nenek moyangnya. Nah, ini faidah yang juga bisa kita ambil dari dalil-dalil yang ada dalam kitab Tauhid ini. Ada tiga sebab seseorang terhalangi dari mendapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Kemudian juga umahat, faidah yang bisa kita ambil di dalam ayat-ayat dan juga hadis yang dibawakan di sini, ini menunjukkan mahalnya hidayah taufik umahat. Bayangin, kurang apa Abu Thalib umahat? Kalau kita baca sirah nabawiyah kan luar biasa. Abu Thalib ini di usia berapa? Beliau merawat Rasulullah. Usia berapa umat? Usia berapa Rasulullah dirawat oleh Abu Thalib? 8 tahun udah dirawat. Beliau yang kasih makan, minum, pakaian, sampai diajak berdagang kan, keluar negeri. Ikut pamannya. Pamannya yang membelanya ketika disakiti, dicaci maki oleh orang musyrik Quraisy. Kurang apa jasanya Abu Thalib? Kita saja mungkin perannya di dalam agama Islam ini kalah sama perannya Abu Thalib. Yang dia bela Rasulullah. Dia yang selalu menjadi penjaganya Rasulullah ketika akan disakiti oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ketika diboikot pun Abu Thalib ikut diboikot. Subhanallah. Lihat mahalnya hidayah tuh. Orang yang dia begitu simpati kepada Islam, dia bela kaum muslimin, tapi dia nggak masuk Islam, tetap aja dia kekal di neraka kalau dia wafatnya dalam keadaan kafir.
Ini kan mahal sekali hidayah taufik, umat. Bersyukur kita lahir dari orang tua yang beriman kepada Allah. Ya, sementara lihat Abu Thalib yang luar biasa, bela Islam. Di zaman kita juga ada kan yang kayak gitu, orang kafir simpati kepada Islam, tapi nggak mau masuk Islam. Sama aja, kalau dia mati, dia kekal di neraka. Makanya Abu Thalib dapat kekhususan kan? Beliau dapat syafaat Rasulullah untuk diringankan azabnya. Walaupun tetap nggak bisa keluar dari nerakanya Allah Ta'ala. Nah, ini mahalnya hidayah taufik, umat. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Allah tunjukkan agama yang benar, manhaj cara beragama yang benar, mengikuti tata cara beragamanya para sahabat, ya, sehingga kita mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kemudahan, ya. Bersyukur kita berada di atas akidah dan manhaj yang lurus ini, dan ini hidayah taufik yang mahal. Ada orang yang begitu simpati mungkin, ya, dengan dakwah tauhid dan sunnah ini, tapi dia masih nggak berani ngikutin manhaj yang lurus ini karena takut celaan tadi. Kalau saya ikut kajian, ya, manhaj salaf, nanti saya dicela, nanti saya dicaci maki, ya, nanti saya dikucilkan, subhanallah. Tadi akhirnya terhalangi dari apa? Hidayah taufik yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian juga faidah yang lain, ummahat, yang bisa kita ambil di dalam dalil-dalil dalam kitab tauhid dalam bab ini, yaitu bolehnya menjenguk orang kafir yang dalam keadaan sakit. Jadi boleh, ummahat, ada orang kafir dalam keadaan sakit, kita jenguk dan kita dakwahi dia masuk Islam. Ya, bisikin ke telinganya, ayo masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Maka engkau akan selamat, tidak akan kekal di neraka. Ya, ini Rasulullah sampaikan kepada pamannya, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, yang itu akan menjadi aku membelamu pada hari kiamat di sisi. Maka di sini boleh menjenguk orang kafir yang dalam keadaan sakit. Adapun takziah kepada orang kafir sudah kita bahas, boleh tidak, umat? Takziah kepada orang kafir yang meninggal dunia, boleh nggak, umat? Lupa lagi. Boleh nggak takziah kepada orang kafir yang meninggal dunia? Hah? Hukum asalnya tidak boleh, kecuali dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, nggak boleh kita takziah ke orang kafir saat mereka melaksanakan ritual ibadahnya. Berarti kita boleh dalam suasana tidak ada ritual ibadah di situ. Yang kedua, kita datang bukan untuk menghormatinya, tapi kita datang hanya untuk berharap keturunannya tersebut bisa masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 113 ini. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik kafir, walaupun mereka itu kerabat-kerabat dekat kalian. Ya, kalau 3 syarat ini terpenuhi, boleh umat takziah, ya, selama tidak mendatangkan fitnah, ya. Kemudian juga faidah yang bisa kita ambil di dalam ayat dan juga hadis ini, ya, semangat dakwah Rasulullah SAW kepada keluarga dan kerabatnya. Lihat ini, ummahat, semangat dakwah.
Rasulullah bayangin sampai menjelang kematian pamannya. Beliau nggak putus asa. Beliau tetap berharap pamannya ini masuk Islam dan bisa dapat hidayah taufik. Maka kalau ada kerabat kita yang masih non-muslim, kafir, nggak boleh kita putus asa. Dakwahi terus. Ya, sampaikan bahwa Islam ini agama yang akan menyelamatkannya dari kekal di dalam neraka. Maka kita belajar di sini Rasulullah semangat dakwahnya kepada keluarga dan juga kerabat-kerabat beliau. Maka jangan sampai ada ya keluarga kita yang mungkin mereka masih non muslim atau mereka masih menyimpang dalam masalah akidah dan juga manhajnya, kita dakwahkan. Ya, beginilah cara beragama yang benar. Mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka ini yang harus terus-menerus kita dakwahi kepada keluarga dekat dan juga kerabat-kerabat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang cukupkan Ummahat, ya. Sudah 2:30 lewat. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kok hilang? Hmm. Bismillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang lagi? Apabila kita ada uzur untuk sholat secara berdiri sempurna, kemudian kita sholat duduk, misal ketika sakit atau hamil besar, biasanya ketika sujud membaca 3 sampai dengan 5 doa setelah doa sujud. Begitu pula ketika tasyahud akhir sebelum salam. Apakah ketika kita sholat duduk tetap membaca doa-doa tersebut ketika sujud dan sebelum salam atau tidak karena sholatnya duduk? Boleh, sama saja Ummahat. Baik sholatnya berdiri maupun sholatnya duduk karena ada uzur syar'i, maka tetap dianjurkan membaca doa ketika sujud dan juga sebelum salam. Jadi itu tidak hanya untuk orang yang sholatnya berdiri, tidak. Karena hadisnya maknanya umum, ya. Kata Rasulullah tentang kita diperintahkan memperbanyak doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdi rabbihi wa huwa sajid fa aksiru fihinna du'a. Dalam hadis riwayat Muslim, posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah dia berdoa kepada Allah. Begitu juga yang memerintahkan kita baca doa ketika tahiyat akhir sebelum salam, itu juga maknanya umum. Kata Rasulullah, ta'awwadz billah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah ketika kalian sebelum salam. Yang kita baca doa itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka itu dianjurkan baik orang yang sholatnya berdiri atau sholatnya duduk.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bolehkah memberikan zakat mal dan fitri kepada khodimat yang membantu di rumah karena termasuk fakir miskin? Tetapi beliau bekerja di rumah kita. Apakah termasuk dalam tanggungan kita yang tidak boleh kita berikan zakat kepadanya? Adapun khadimah, dia kan bukan tanggung jawab nafkah kita. Orang yang nggak boleh nerima zakat mal dari kita adalah orang yang dia menjadi tanggungan nafkah kita. Seperti siapa? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak. Maka itu jadi tanggungan nafkah. Kalau dia jadi tanggungan nafkah, baru dia nggak boleh nerima zakat. Tapi kalau orang itu asalnya bukan tanggungan nafkah kita. Adapun khodimah, dia ikut makan bersama kita ya karena kita sodakoh saja. Bukan karena dia tanggungan nafkah kita. Maka boleh memberikan zakat mal dan fitrah kepada khodimah tersebut kalau dia masuk ke dalam kategori fakir dan miskin. Maka itu boleh selama khodimahnya masuk dalam kategori fakir atau kategori miskin. Karena yang berhak menerima zakat fitri itu hanya fakir dan miskin saja. Adapun yang berhak menerima zakat mal ada 8 golongan yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian juga orang yang terlilit hutang, kemudian juga orang yang musafir dan juga hamba sahaya, ya. Dan juga mujahid fi sabilillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah, cuma satu aja. Ada. Mana Om? Nggak ada. Hah? Ah, baca ini ya. Nggak ada di sini. Bismillah, ada titipan pertanyaan. Barakallahu fiik Ustaz wa fiiki barakallah. Mohon penjelasannya mengenai banyaknya ayat dalam Al-Quran diterjemahkan dan ditafsirkan bahwa Allah menyesatkan dan memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Apakah terjemahan atau tafsir menyesatkan tersebut benar atau Allah membiarkan seseorang tersesat? Bagaimana hubungannya dengan Allah Maha Adil dan tidak akan berlaku zalim kepada hambanya? Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Ya, memang banyak dalam ayat Al-Quran yang Allah sebutkan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah maknanya di sini Allah tidak adil? Kok Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki? Maka dijelaskan para ulama, ketika Allah mentakdirkan, menetapkan orang itu disesatkan, itu bukan karena sebab Allah saja, tapi karena sebab orang itu sendiri yang dia nggak mau dapat hidayah taufik dari Allah. Jadi bukan Allah yang maksa orang itu jadi sesat, enggak. Tapi karena orang tersebut yang perilakunya menjadikan dia terhalangi apa? Dapat hidayah taufik dari Allah sehingga dia tersesat. Tadi sudah kita sebutkan 3 sebab orang menjadi terhalangi ya dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Ya, maknanya di situ ada perbuatan hamba yang menjadikan dia terhalangi dapat hidayah dari Allah. Sebetulnya pingin semua hambanya ini dapat hidayah taufik,
tapi ternyata ada hamba yang mereka nggak mau dapat hidayah taufik tersebut karena perbuatan mereka sendiri. Maka di sini bukan karena kezaliman Allah, tapi karena orang tersebut yang dia menjadikan terhalangi dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mendakwahi bibi saudara kita yang di Jawa, contohnya yang masih suka dengan hadroh. Hadroh tuh band tabok gitu ya, yang ada kerenceng-kerencengannya. Kita jelaskan Umar, di dalam Islam, alat-alat musik itu hukum asalnya diharamkan. Bahkan itu pendapatnya 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Coba suruh buka kitab-kitab fikih 4 mazhab ini. Mereka sepakat haramnya jual beli alat musik. Mereka punya kaidah, ya, setiap benda yang haram untuk dimanfaatkan, maka berarti benda itu haram diperjualbelikan. Maka sampaikan hadis-hadis yang berkaitan tentang haramnya musik. Adapun alat-alat musik yang dibolehkan, itu yang disebut dengan, ya, kalau sekarang itu kayak gendang. Tahu gendang Umahat ya? Yang cuma dipukul dung 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 dung. Gak ada kerecekan-kerecekannya. Ya. Nah itu baru boleh. Ya. Gendang yang dipukul itu pun yang memainkannya para akhwat, bukan laki-laki. Ada dalam hadis Bukhari itu. Ya. Di mana ketika walimah pernikahan, gendang saja tanpa alat musik yang lain itu baru diperbolehkan. Adapun kalau alat musiknya tadi ada kerenceng-kerencengannya, suara gitarnya, suara apa tuh ces-cesnya, maka itu tidak diperbolehkan karena alat-alat musik itu diharamkan. Dalilnya sering kok Anda sampaikan. Surah Luqman ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis." Di antara manusia ada yang memperjualbelikan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, "Wallahi huwal ghina wal musiqa." Demi Allah, yang dimaksud tidak bermanfaat di situ adalah nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang nanti sepeninggalku mereka yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Lihat, alat musik disandingkan dengan khamar, zina, dan juga sutra yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Umahat titip pertanyaan. Mengapa manusia susah banget nggak terfitnah uang? Sekalipun udah ngaji, kalau terkena fitnah uang jadi nggak amanah dan mementingkan kepentingan pribadi yang penting menguntungkan dirinya. Apa ada doa dan kiat supaya kita nggak terfitnah uang dan bisa jaga diri dari cinta uang? Itu tabiatnya manusia. Kata Allah apa dalam surah Al-Adiyat, innal insana salah deh, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu al-khair di sini kan maknanya apa? Harta. Sesungguhnya manusia itu begitu cinta sekali dengan harta. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah
Di antaranya wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan ya dunia ini cita-cita tertinggi kami. Termasuk juga doa yang mungkin bisa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil amwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah harta. Walaupun yang diajarkan dalam hadis tadi saja, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini cita-cita puncak tertinggi kami. Maka ini ummahat, apalagi ummahat ya, biasanya lebih bahaya kalau terkena fitnah uang ya. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari fitnah harta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya azan diganti dengan teks karena ada Paulus datang ke Indonesia? Apa hukumnya orang kafir masuk masjid? Gak boleh azan diganti dengan teks Indonesia. Itu sama itu dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh siapa itu yang bawa faham sekulerisme ke Turki itu? Hah? Ya, Kemal Atatürk kan? Beliau menyuruh apa? Azan diganti dengan bahasa Turki. Haram hukumnya, nggak boleh. Azan itu syariat ibadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka azan nggak boleh diganti, harus bahasa. Kecuali orang itu mau menjelaskan. Jadi jangan azannya yang diganti dengan bahasa Indonesia. Tinggal azannya tetap bahasa Arab, nanti setelah sholat jelaskan tentang apa makna azan itu dengan bahasa Inggris, itu bisa. Kenapa harus pas azannya diganti? Maka ini haram hukumnya, nggak boleh. Karena azan itu bagian dari ibadah, dan ibadah syaratnya apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau itu nggak sesuai tuntunan Rasulullah, maka itu jadi perbuatan bid'ah, tidak ada tuntunannya dan haram hukumnya. Apa hukumnya orang kafir masuk masjid? Hukum asalnya haram. Hukum asal ya. Kecuali ada kemaslahatan tertentu. Misalnya apa? Orang kafir itu ingin menyampaikan berita yang penting kepada kaum muslimin. Sementara khalifahnya saat itu sedang berada di mana? Di masjid. Maka itu diperbolehkan. Ya. Atau yang kedua, dia ingin tahu bagaimana tentang masjid tersebut. Sebagian ulama membolehkan ini. Tapi kalau bisa, tetap menghindarinya. Nggak boleh membawa orang kafir ke dalam masjid. Ya, walaupun sebagian ulama mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tadi, boleh kalau syaratnya terpenuhi tadi. Ada hajat yang mendesak. Yang kedua, kalau memang ada kepentingan yang di dalamnya ada kemaslahatan. Tapi hukum asalnya apa, Umaha? Haram orang kafir masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi ummahat? Cukup? Satu lagi, tafadhol. Perjalanan Rasulullah pada saat ke Taif, apakah itu termasuk hijrah atau hanya bagian dari perjalanan dakwah? Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Perjalanan Rasulullah ketika ke Taif itu kan bukan dalam rangka hijrah. Ya, itu bukan dalam rangka hijrah, ya.
Tapi Rasulullah ya ingin mencari perlindungan tadinya dari penduduk Taif. Ya, karena peristiwa ini itu kan setelah wafatnya siapa? Istri beliau Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Maka ini bukan hijrah, tapi beliau ingin cari apa? Simpati saja dari beberapa orang di sana, tapi ternyata Allah tidak menakdirkan itu dan malah orang-orang Taif melempari beliau dengan batu. Wallahu a'lam. Para ulama tidak menyebutnya dengan hijrah. Karena hijrah yang dikenal itu adalah hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan ummahat kajian kita siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.